Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kita di YouTube Koji TV. Kali ini alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Zulfa, spesialis andrologi yang sudah menyumbangkan waktu pada kita untuk berdiskusi tentang masalah kesehatan sperma. Terima kasih Dr. Zulfa sudah memberikan waktu Sami-sami Dr. Haji. Walaupun Dr. Zulfa ini sangat padat sekali jadwalnya, tapi dengan kita semua di sini, alhamdulillah beliau menyediakan waktu untuk kita. Oke, kita di sini akan membahas tentang seputar kesehatan sperma, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus sperma yang perlu ditangani di rumah sakit kasih ibu ini, sehingga insya Allah hari ini kita akan memberikan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang sudah masuk ke kita. Bagaimanakah cara menjaga kualitas sperma secara umum? Maksudnya dengan makanan, minuman, ataupun dengan olahraga tuh bagaimana cara menjaga kita biar kualitas spermanya itu baik secara umum gitu dulu. Ada beberapa jalur yang bisa dilakukan. Yang pertama dari jalur makanan ya. Jalur makanan. Kita harus menghindari banyak makan makanan yang tinggi karbohidrat. Karbohidrat itu diturunkan porsinya ya, kayak nasi, mie, ya semua yang karbo gitu dibatasi. Mungkin kalau gampangnya ekstrimnya sepertiga dari keinginan kita. Itu dari makanan. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang berserat dan bervitamin, seperti buah-buahan yang berwarna cerah gitu ya, berwarna cerah terutama yang merah gitu, karena dia mengandung banyak penyubur alami. Ya orang bilang likopen dan sebagainya, penyubur alami di sini. Kulitnya warnanya merah gitu ya? Ya, kulit atau daging buahnya itu berwarna merah. Itu patokan umum sehingga gampang lah. Tomat, semangka, stroberi atau buah naga gitu. Nah, itu kan banyak mengandung likopen atau penyubur alamiah. Nah ini kalau dikonsumsi pagi sore atau pagi saja itu sudah cukup baik untuk penjagaan preventif. Kemudian dari jalur darah dan pembuluh darah, artinya kita harus tetap konsisten untuk menstabilkan pembuluh darah itu, jantung dan pembuluh darah, dengan cara kebugaran fisik kita terjaga. Kita sekarang kan banyak yang sedentary life atau orang yang hidup dengan HP, duduk, nonton, ngemil. Nah ini itu terus terang akan mempengaruhi kesehatan reproduksi, terutama spermanya gitu ya, spermanya, apalagi yang mempunyai gangguan anatomi misalnya kayak varises dan sebagainya. Nah ini yang harus dijaga dari buntu atau ketidaklancaran pembuluh darah di daerah testis, karena dengan duduk terus ini kan istilahnya ya gampangnya ketekuk gitu, nggak sirkulasinya nggak normal. Nah ini yang harus kita jaga secara itunya. Mungkin ada nggak dok kriteria olahraganya itu apa atau yang berapa betul sekali. gitu? Nah ini yang harus kita olahraga yang bagus adalah yang aerobik, artinya yang kardio gitu ya, yang memacu jantung dan pembuluh darah untuk bergerak mengalir. Nah salah satu contohnya ya senam, lari, renang, kalau sudah boleh ya berenang. Jangan hindari olahraga yang mengejan atau beban. Jadi kayak nge-gym, barbel dan sebagainya, fitness itu dihindari karena dia akan meningkatkan tekanan di perut, dan tekanan di perut itu akan menekan ke bawah sehingga pembuluh darah di testis atau kemaluan itu akan terganggu. Ya. Olahraga yang bukan itu tetapi tidak boleh adalah sepeda.
Nah, sepeda ini karena sadelnya kan persis mengenai testis. Nah, ini juga tidak boleh karena akan merusak secara mikrolesi lah. Mikrolesi itu kerusakan kecil-kecil yang ada di testis. Gitu ya. Nggak kelihatan. Nah, itu akan menurunkan kualitas spermanya. Dan itu mengenai jenisnya, mengenai frekuensinya dilakukan minimal 3 kali seminggu sampai 6 kali seminggu. 6 Dan kali seminggu. 3 sampai 6 kali seminggu, sekali melakukannya minimal 30 menit. Nah, ini yang harus diketahui sehingga tubuh kita itu olahraga bukan untuk capek tapi untuk bugar. Olahraga 30 menit itu kan bugar. Tidak terus capek, exhausted, terengah-engah, enggak. Gitu. Tapi setelah selesai olahraga justru bugar gitu. Jadi kayak cuma jalan-jalan juga boleh deh, jalan-jalan pagi 30 menit juga oke. Iya, tapi ritme jalan-jalannya nggak boleh yang terlalu santai, harus ada ritme keteraturannya. Nah, itu yang disebut olahraga. Beda olahraga dan kerja itu begitu. Kemudian dari tadi kan makanan sudah, dari pola intensitas untuk olahraga sudah. Kalau minuman, ada nggak sih dok minuman tertentu yang bisa menyebabkan gangguan sperma gitu? Suka ada pertanyaan juga ke kita. Minuman yang paling mengganggu sperma adalah pertama jamu. Jamu? Iya, jamu mungkin godokan brotowali, kemudian beberapa ya jamu-jamu godok itu. Itu sebagian besar itu mengganggu produksi sperma. Kalau jamu-jamu yang biasa dibeli itu kayak itu juga jamu godong kates atau daun pepaya itu sangat mengganggu sperma. Oh, gitu. Iya. Jadi yang rasanya pahit itu biasanya mengandung zat yang merusak sperma. Di luar bahwa sebenarnya untuk tubuh kita itu bagus sebenarnya, untuk kesehatan secara umum bagus. Daun pepaya itu kan bagus untuk anti kolesterol biar nggak capek dan sebagainya. Tetapi untuk sperma itu membunuh. Nah, padahal ini yang sering ya dulu. Nah, iya. Oh, iya. Wah, ini ilmu yang baru sekali loh ini, bagus sekali. Jadi kalau yang pengen menjaga kebugaran spermanya ya jangan minum jamu. Kalau selain jamu ada lagi nggak dok? Iya. Kalau tidak jamu biasanya obat-obatan malah. Obat-obatan untuk ngilangin capek, flu dan sebagainya itu obat penghilang rasa sakit itu juga akan menurunkan kualitas sperma. Jadi kayak misalnya orang sering kalau misalnya sakit kepala gitu dok, itu juga. Bahkan kampanye nama generiknya paracetamol itu aja sudah bisa menurunkan kualitas sperma. Jika dikonsumsi secara rutin ya maksudnya dok? Atau 1 kali minum itu 1-2 minggu sperma akan down. 1 tablet? Iya, 1 tablet 500 mili gitu. Tetapi memang kerusakannya tidak permanen. Tidak permanen, bisa kembali lagi gitu. Iya. Wah. Ini informasi yang sangat bermanfaat sekali loh ini. Alhamdulillah yang dokter sudah berikan kami pencerahan seperti ini. Terima kasih sekali dok. Nggih, sami-sami dok. Oke. Kemudian kan ini sudah berarti kan kita sudah tahu bahwa cara meningkatkan kualitas sperma secara umum seperti tadi yang dokter sudah bilang. Nah sekarang misalnya dok, kita kan banyak pasien di sini tidak semua kan satu rumah, ya dok. Ada yang LDR bisa dari ketemunya cuma seminggu sekali atau sebulan cuma 2 hari, itu kan banyak sekali. Nah, sering ada pertanyaan begini, jika kami itu sedang LDR-an, kemudian sperma tidak dikeluarkan, itu bagus atau tidak? Atau apakah ada waktu tertentu atau berapa hari sekali sperma harus dilahirkan, tapi dikeluarkan tapi kami tidak berhubungan, nah gitu? Ada nggak ada kriteria atau boleh atau memang harus dikeluarkan secara rutin atau bagaimana dokter? Jadi kalau kita ngomong idealitas, sperma sebaiknya dikeluarkan seminggu sekali minimalnya. Nah, rutinnya 2 atau 3 kali, ya kan? Itu untuk menjaga ritme bahwa tubuh ini kan ada alarm, ada sinyal. Nah, sinyal kalau itu dikeluarkan rutin, maka produksi akan berjalan lebih baik. Itu prinsipnya. Kemudian kalau dia tidak digunakan, maka dia akan menurunkan produksinya. Seperti juga otot kita. Otot kita itu bukan berarti kalau mau dipakai lomba 2 bulan lagi terus nggak dipakai, diistirahatkan kan tidak. Kalau diistirahatkan malah mengecil. Nah, kalau dilatih terus malah jadi besar, bagus. Begitu pula dengan sperma. Nah, melatih untuk memberi sinyal produksinya supaya lancar itu adalah dengan pengeluaran yang rutin. Rutin ya bukan banyak. Rutin itu 2 kali atau paling jarang seminggu sekali. Secara mandiri juga berarti apa dok itu? Jadi masing-masing pasangan punya ritme tersendiri sehingga dia bisa mengatur lah. Mengatur bagaimana
ritme ini bisa terjaga. Kalau sampai 1, 2, 3 bulan sekali ketemu dan baru mengeluarkan, ya tentu produksi sperma tidak akan efektif gitu. Berarti mohon maaf dokter, jadi misalnya dia LDRan di luar kota pun sebaiknya sang suami juga mengeluarkan secara continuous gitu. Iya, memang walaupun masih ada kontroversialnya, secara umum demikian. Iya. Secara medisnya ya. Iya. Walaupun memang itu tidak, bahwa jam biologis itu bisa diatur. Tetapi kalau bisa lebih rutin pengeluaran, hasilnya juga akan lebih baik. Oke. Nah, terima kasih Dr. Zulfa. Yeah. Ya begitu tadi pertanyaan, jawaban-jawaban dari Dr. Zulfa tentang termin pertama.